Guys, biasanya film itu menceritakan satu alur cerita. Tapi gimana kalau misalnya ada film yang menceritakan tiga alur cerita dengan tiga tokoh utama yang gak saling kenal, tapi mereka bertiga bisa saling terhubung hanya dalam satu kejadian yang tak terduga. Nah, di sini aku akan ngebahas film berjudul Amores Perros karya Alejandro González Iñárritu yang dirilis tahun 2000. Dan di sini aku juga akan fokus pada struktur naratif keterhubungan antar cerita. Jadi film ini menggunakan struktur non-linear karena ceritanya tuh nggak saling berurutan dan berpindah antar tokoh. Film ini membahas tiga cerita berbeda sekaligus, namun berhasil disatukan dan membentuk sebuah narasi. Jadi di awal film kita akan mengikuti Octavio sebagai pemeran utama yang tinggal di lingkungan yang keras dan dia terlibat dogfighting karena ingin merubah hidupnya. Lalu, di cerita kedua, kita akan mengikuti Valerie yang merupakan model cantik terkenal yang perlahan hidupnya mulai hancur karena sebuah kecelakaan. Dan di akhir, kita akan mengikuti kehidupan El Chivo yang merupakan seorang mantan gerilyawan yang sekarang hidup menjadi pembunuh bayaran dan gelandangan. Lalu mereka bertiga tuh punya kesamaan yang sama, yaitu kisah mereka selalu mengangkat soal anjing. Seperti judulnya, Amores Perros, yang artinya cinta anjing, tapi anjing itu bukan makna yang sebenarnya guys, tapi menggambarkan cinta yang kasar. Dan film ini membahas soal cinta yang kasar. Mereka bertiga memiliki sama-sama alur cinta yang kasar. Guys, menariknya film ini tuh, dia tuh nggak ngehadirin tokoh antagonis dan protagonis secara jelas loh. Jadi tokoh di sini tuh semuanya abu-abu. Mereka selalu mengambil keputusan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang pertama adalah Octavio. Octavio digambarkan sebagai sosok yang nekat dan penuh ambisi. Ia menjadi penggerak konflik melalui keputusannya terjun ke dunia dogfighting demi mengejar cinta dan kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah Valerie, mempresentasikan kehidupan yang tampak sempurna namun rapuh. Setelah kecelakaan, karakternya mengalami perubahan besar dari percaya diri menjadi terjebak dalam keterbatasan dan tekanan emosional. Dan yang ketiga ini adalah El Chivo, adalah karakter paling kompleks. Sebagai mantan gerilyawan yang hidup terasing, ia mencerminkan penyesalan dan pencarian makna dalam kehidupan. Kalau kita udah ngebahas setting itu bukan sebagai latar belakang tempat tinggal dari si tokoh, tapi setting juga menggambarkan sesuatu yang membangun perilaku si tokoh. Contohnya seperti lingkungan yang keras membuat Octavio menjadi seseorang yang nekat. ¿Qué haces, cabrón? Ya se acabó la pelea, ¿no? No mames, ojete, mi perro iba ganando, ¿por qué le disparas? Se me fue un tiro, muñequita. ¡Puta madre, ¿de qué se trata, cabrón? ¿Qué? ¿Se te olvida algo, Reinito? Dan apartemen sempit Valeria yang menggambarkan kalau Valeria tuh udah mulai kehilangan kebebasannya. Lalu yang ketiga adalah tempat tinggal El Chivo yang kumuh dan terasing yang menggambarkan penyesalan, keterpurukan, dan keterasingan. ¿Qué pasó? El dinero está completo. Dan atmosfer dalam film ini juga suram, gelap, dan tegang. Sangat menggambarkan tema yang merupakan kekerasan dan cinta yang rumit serta penyesalan dalam hidup.
Pencahayaan yang digunakan dalam film ini cenderung low-key lighting dengan warna dominan yang kusam dan gelap. Hal ini menciptakan suasana realistis yang penuh ketegangan. Pencahayaan yang redup ini membuat adegan terasa lebih dekat, lebih kacau, dan tidak stabil, seolah-olah penonton ikut masuk ke dalam film tersebut. Tapi ada juga yang terang, seperti saat awal cerita Valerie. Ketika hidupnya dia masih bahagia saat dia menjadi model yang cantik, pencahayaannya terang. Lalu ketika dia mulai mengalami kecelakaan dan hidupnya mulai suram, begitu juga cahayanya yang mulai menggelap. Nah, kalau gitu, pencahayaan itu gak cuma untuk membangun suasana, tapi juga membantu menjelaskan bahwa perubahan hidup si tokoh mulai suram. Kostum di sini digunakan dengan sederhana tapi berhasil menunjukkan kepribadian si tokoh, seperti baju kasual dan agak berantakan yang dikenakan oleh El Chivo menggambarkan hidupnya dia yang keras dan penuh tekanan. Lalu, baju yang rapi dan modis seperti yang dikenakan oleh Valeria sangat menggambarkan kehidupan dia yang glamor dan rapi serta keindahan dan kecantikannya dia. Lalu yang ketiga ada El Chivo yang menggunakan baju lusuh yang menggambarkan keterasingan dan penyesalan. Film ini dapat dikategorikan sebagai drama, crime, dan thriller karena mengusung kekerasan, ketegangan, dan emosional dalam cerita. Namun, film ini juga menentang konvensi karena tidak berfokus pada satu alur cerita, melainkan menghadirkan 3 cerita yang berjalan secara bersamaan. Film ini menunjukkan adanya unity melalui tema besar yang sama, yaitu cinta, kekerasan, dan konsekuensi hidup. Tapi di sisi lain terdapat variasi dalam cara cerita disampaikan, karena setiap bagian memiliki sudut pandang, gaya, dan emosi yang berbeda. Nah guys, dari keseluruhan film ini menunjukkan bahwa hidup manusia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Setiap pilihan sekecil apapun bisa membawa dampak besar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Melalui karakter, setting, hingga teknik visual yang digunakan, film ini berhasil menggambarkan cinta bukan hanya sebagai sesuatu yang indah, tetapi juga penuh resiko dan konsekuensi. Pada akhirnya, Amores Perros mengajak kita untuk melihat bahwa di balik kekacauan dan luka, selalu ada keterhubungan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.